fantasi? Coba Alfian, apa itu cerita fantasi? Nah, ya berarti belum dipaham ya. Lalu kan ibu sudah menyuruh kalian mencari seputar tentang cerita fantasi ini. Nah, sekarang ibu mau kasih tunjuk kalian ini. Ini apa nak? Kalian tahu kan ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar Cinderella. Nah, apa hubungan gambar ini dengan materi kita hari ini? Ada yang tahu apa hubungan gambar ini dengan materi kita hari ini? Baik, ada yang tahu? Sebelum kita membahas ke hubungannya, ibu akan membagikan teks kepada kalian. Tolong dibaca dan diisi daftar pertanyaan yang sudah disediakan ya. Ibu akan membagi. Silakan dulu dibaca dan diisi daftar pertanyaan yang sudah ibu buat. Ibu kasih waktunya 5 menit untuk membaca. Ya. Sekarang kita bahas mengenai daftar pertanyaan itu. Nah, yang pertama itu apa yang dibahas di dalam cerita? Yang pertama itu apa yang dibahas di dalam cerita yang sudah ibu bagikan? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan cerita imajinatif yang dengan rangkaian peristiwa dengan perkembangan urutan waktu. Namun di dalam teks cerita itu terjadi perilaku yang tidak benar-benar terjadi di dalam dunia nyata. Artinya bahwa perilaku yang dimaksud itu merupakan khayalan dari si pengarang itu, ya. Nah, sekarang kita kembali ke daftar pertanyaan yang ibu bagikan tadi. Yang pertama itu apa yang dibahas di dalam cerita itu? Apa yang dibahas di dalam cerita Cinderella itu merupakan pembahasan apa yang paling utama di dalam cerita itu. Nah, ini tadi unsur intrinsik dari cerita fantasi itu merupakan unsur yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Ya, dari dalam karya sastra itu sendiri. Nah, unsur intrinsik dari cerita fantasi itu terdiri dari 6 yang bisa kita singkat dengan Theta Lasua. Apa itu Theta Lasua? Yang pertama itu merupakan tema. Tema merupakan ide dasar atau ide pokok yang dijadikan sebagai acuan dari cerita itu untuk mengembangkan suatu teks dalam cerita. Itulah yang dimaksud dengan tema. Yang kedua itu merupakan tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan. Tokoh itu merupakan pelaku atau pemeran dalam cerita itu. Sedangkan penokohan merupakan karakter dari si tokoh itu atau si pelaku dalam cerita. Yang ketiga itu merupakan latar. Latar itu apa? Latar merupakan tempat dan terjadinya
suatu peristiwa di dalam cerita. Itulah yang dinamakan dengan latar. Latar itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Sampai di sini paham anak-anak? Ya. Coba dulu, Madelina, tolong sebutkan jenis-jenis dari latar yang katakan tadi. Ya, latar tempat, latar suasana, dan latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Ya, terus. Yang keempat itu merupakan alur. Alur merupakan jalannya suatu cerita. Nah, dalam alur ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada alur maju. Artinya alur maju ini mulai dari pengenalan, pertentangan hingga penyelesaian. Sedangkan alur mundur itu terbagi menjadi alur mundur itu merupakan alur yang tidak dimulai dari awal. Itu. Yang kelima itu merupakan sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan strategi si pengarang dalam menyampaikan cerita. Yang keenam itu merupakan amanat. Sekarang ibu mau tanya kepada ibu akan bertanya kepada Gavin. Sepengetahuan Gavin, apa itu amanat? Iya, amanat itu bisa saja dikatakan pesan ataupun hal-hal yang bisa ditiru dari suatu cerita. Itulah yang dinamakan dengan amanat. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, tidak ada yang menjawab. Sekarang ibu akan bertanya kepada Permata. Permata, coba sebutkan tadi apa itu pengertian dari tema. Ya, Permata tidak memperhatikan tadi. Ibu akan mengulangi. Tema merupakan ide pokok atau ide dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan suatu cerita. Itulah yang dinamakan dengan tema. Maka unsur intrinsik dari cerita fantasi itu terdiri dari 6, yaitu bisa disingkat dengan theta, lasua, agar kalian lebih mudah untuk mengingatnya. Ini merupakan tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Ya, sampai sini paham? Baik. Sekarang berdasarkan teks yang ibu bagikan tadi, coba kalian telaah dulu mana di situ yang termasuk tema dari cerita itu. Lalu tokoh dan penokohan, yang ketiga latar, yang keempat alur, sudut pandang, dan amanat. Coba dulu kalian telaah dari teks yang ibu bagikan. Ya, ibu kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakan itu. Jika ada yang tidak diketahui, boleh ditanya kepada ibu. Baik, sekarang kita kerjakan bersama-sama ya. Tema tadi kan merupakan ide dasar dari suatu cerita itu. Nah, berdasarkan cerita dari Cinderella itu, bahwa tema ataupun pembahasan dari cerita tersebut merupakan percintaan.
bisa kita lihat dari Cinderella yang bertemu dengan pangeran. Ya. Yang kedua itu tokoh dan penokohan. Tokoh tadi kan merupakan si pelaku dalam cerita. Nah, di dalam cerita Cinderella itu, tokohnya itu kan terdiri dari beberapa orang. Yang pertama itu ada Cinderella, ada pangeran, ada dia ibu tiri dari Cinderella, ada dia saudari tiri Cinderella. Nah, Cinderella itu kita masuk ke penokohannya. Cinderella itu sifatnya baik, ya kan? Baik. Kemudian penyabar, jujur, apalagi? Dia bijaksana dan berani. Sekarang pangeran, karakter dari tokoh pangeran itu baik, bijaksana, apalagi? Ia cinta kepada rakyat. Yang ketiga dan keempat ini, ibu tiri Cinderella dan saudari tiri Cinderella itu sifatnya materialistis, karena mereka hanya memikirkan harta seperti itu, dan mereka itu tidak baik kepada Cinderella. Itu ya untuk yang tokoh. Sekarang untuk latar dari cerita Cinderella itu, ada yang tahu di mana latarnya? Latar tempat dari cerita Cinderella itu, coba dulu Ivania yang kamu baca tadi, kira-kira latar dari cerita Cinderella itu di mana, Nak? Iya, latar dari cerita itu ada dia di istana, rumah Cinderella, pasar, dan kamar. Itu untuk latar tempatnya. Kalau latar suasananya itu ada dia sedih ketika dia tidak diperbolehkan oleh ibu tirinya untuk ikut ke pesta itu. Ya, itu untuk yang latar. Sekarang kita masuk ke alur. Alur tadi kan merupakan jalannya suatu cerita. Nah, sekarang alur dari cerita Cinderella tadi merupakan alur maju, karena dimulai dari perkenalan, pertentangan hingga penyelesaiannya. Itulah yang Cinderella dan pangeran bisa bersama. Ya, sampai di alur ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, tadi sudah paham. Yang kelima itu ada di sudut pandang. Sudut pandang tadi kan ibu katakan merupakan strategi yang digunakan pengarang untuk menyampaikan cerita. Nah, sudut pandang yang digunakan dalam cerita itu merupakan sudut pandang orang ketiga. Mengapa, Bu, menggunakan sudut pandang orang ketiga? Karena dalam cerita itu si pengarang tidak langsung terlibat dalam cerita itu, ya. Itu untuk yang sudut pandang. Sekarang untuk yang amanat, Ibu rasa kalian sudah tahu apa itu amanat dari cerita fantasi. Sekarang Ibu mau tanya kepada Suci, amanat dari cerita Cinderella itu apa, Nak? Iya, amanat dari cerita tadi merupakan pesan moral ataupun hal yang bisa kita tiru dari cerita itu. Nah, amanatnya adalah
dan kita harus sabar. Ya, ada yang ingin ditambahkan tentang amanat ini kepada Javier? Ada lagi nak yang mau ditambahkan? Iya. Satu lagi bisa kita buat mempunyai keberanian. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Oke. Berarti kalian sudah cukup memahami mengenai unsur intrinsik dari cerita fantasi itu terdiri dari 6 yang bisa disingkat dengan theta rasua, ya. Baik, kalau sudah mengerti, silakan dicatat sebentar agar kalian tidak lupa untuk pertemuan selanjutnya. Silakan dulu dicatat ini unsur intrinsik dari cerita fantasi ini agar ada catatan kalian. Ya, jika sudah, sekarang Ibu menugaskan kalian tolong cari teks dari ataupun silakan kalian tonton film SpongeBob, dan minggu depan Ibu akan menanyakan kepada kalian mengenai unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita SpongeBob itu. Jadi kalian cari atau kalian tonton dulu cerita dari SpongeBob itu, lalu kalian telaah unsur intrinsik dari cerita fantasi ini, ya. Baik, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Ya, kepada Yasmin, pimpin doa kita. Ya, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Demikian, selamat pagi. Pagi, Miss.